Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kalian semua nih? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan merangkum film horor yang tak kalah menarik dari film-film yang sebelumnya. Film ini berjudul Air Terjun Pengantin Phuket yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang penduduk penghuni pulau yang bernama Pulau Koh Chasau dalam bahasa Thailand, yang artinya pulau pengantin. Mereka memiliki kebiasaan yang aneh dan mereka menganut kepercayaan kepada iblis. Mereka suka membunuh pengunjung pulau tersebut dan mereka jadikan sebagai sesembahan kepada iblis penghuni pulau tersebut. Penasaran dengan cerita kelanjutannya? Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, subscribe Hello Sanak agar kalian gak ketinggalan video terbarunya. Di awal film diperlihatkan Alan menelepon Lea dan Alan memberitahukan kepada Lea bahwa mereka tidak berangkat ke Bangkok melainkan langsung ke Phuket. Lea pun mengiyakannya dan Lea menyuruh Alan dan yang lainnya langsung ke pertandingan Thai boxing karena Tiara akan melakukan pertandingan di sana. Santai aja lagi Lea, gue pernah. Beberapa hari kemudian, sampailah Alan dan yang lainnya di arena Thai boxing dan mereka melihat pertandingan Tiara sembari memberikan dukungan kepada Tiara. Kak Alan ngotot mau ngeliat Kak Tiara. Pertandingan pun berlangsung. Mereka berdua sama-sama kuat dan bisa mempertahankan diri masing-masing. Akan tetapi keberuntungan berpihak kepada Tiara sehingga Tiara bisa memenangkan pertandingan tersebut. Untuk merayakan kemenangan Tiara, mereka jalan-jalan keliling pasar terdekat. Dan di sana, Kenny sedikit terpukau melihat wanita yang menghampirinya. Di sisi lain, Maureen dan Tiara diikuti oleh beberapa orang dari belakang. Alan yang melihatnya pun langsung berlari menghampiri mereka. Benar saja, Maureen dan Tiara hendak dikeroyok oleh orang-orang tersebut dikarenakan jagoan mereka dikalahkan oleh Tiara. Untung saja Alan sampai tepat waktu dan berhasil mengalahkan orang-orang tersebut. Keesokan harinya, Tiara, Alan, Kenny, Maureen, Lea, dan Aida hendak pergi ke sebuah pulau yang ingin mereka datangi. Akan tetapi pemilik kapal yang hendak mengantarkan mereka sedang sibuk. So, I have to explain to my... Tiba-tiba, datang seorang laki-laki yang bernama Batara mengajukan diri untuk mengantarkan mereka dan memberikan masukan bahwa ada sebuah pulau yang sangat indah yang belum pernah dijumpai turis manapun. Oh ya? Pulau itu bernama apa Pulau Koh Chasau. Koh Chasau. Tanpa pikir panjang, mereka mengiyakan ajakan Batara tersebut. Tiara, yuk. Mereka pun akhirnya sampai ke pulau itu dan mereka sangat gembira melihat keindahan pulau itu. Kenny kesana yuk. Setelah itu, mereka melihat sebuah petunjuk yang mengarahkan ke air terjun. Tiara pun melarang mereka ke sana dan mengajak mereka untuk kembali. Mendingan kita semua Akan balik tetapi Aida dan Kenny pergi duluan meninggalkan Tiara dan yang lainnya. Mereka pun terpisah. Tiara, Alan, Maureen, dan Lea sudah sampai di air terjun, sedangkan Kenny dan Aida belum juga sampai. Ternyata Aida dan Kenny tersesat di sebuah tempat yang mistis di tengah hutan. Tak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan topeng mendekati mereka. Karena ketakutan, Aida dan Kenny langsung kabur dari tempat itu. Akan tetapi, pria bertopeng itu melihat mereka dan mengejarnya, yang menyebabkan Aida dan Kenny modar ulah pria itu. Di sisi lain, Maureen yang sedang asik mengambil foto tiba-tiba kakinya tersandung dan terluka cukup parah. Alan dan Tiara membawa Maureen sembari mencari pemukiman warga terdekat, sedangkan Lea mencari Kenny dan Aida. Kenny sama Aida. Oke. Sakit banget, Kak. Sesampainya mereka di pemukiman warga, mereka dipersilahkan untuk masuk dan kaki Maureen dirawat oleh salah satu warga tersebut. Sedangkan Alan pergi ke pantai untuk mencari tahu apakah Batara sudah ada di pulau itu. Oke, udah mulai malam. Mendingan aku ke pantai dulu, aku lihat siapa tahu Batara udah datang ya.
Saat hendak pamitan untuk pergi, Morin dan Tiara ditahan oleh perempuan itu dan mereka diberikan minuman. Tanpa pikir panjang mereka pun meminumnya dan mereka pun langsung tak sadarkan diri. Thank you. Swadika. Tak lama kemudian, Tiara pun terbangun dan mendapati dirinya dalam sebuah ruangan yang sangat menyeramkan. Setelah itu, ia melihat foto-foto terpajang di dinding. Seketika itu, Tia teringat akan masa lalunya. Jadi semua ini. Di sisi lain, Lea yang mencari Kenny dan Aida ditangkap oleh wanita bertopeng. Dan di sana juga terdapat Morin yang dikurung di sebuah kerangkeng. Akan tetapi Morin berhasil melarikan diri, sedangkan Lea modar ditusuk menggunakan tombak. Seusai mengeksekusi Lea, wanita bertopeng itu pergi ke sebuah ruangan yang terdapat Tiara di sana. Mendengar hal itu, Tiara langsung berbaring. Serasa sudah aman, Tiara langsung pergi keluar. Akan tetapi wanita itu melihat Tiara dan terjadilah pergelutan antara mereka berdua. Dengan keahlian bela diri yang Tiara miliki, ia dapat mengalahkan wanita itu dan membuatnya modar seketika. Di sisi lain, Alan yang sedang mencari Batara tak sengaja melihat Batara bersama pria bertopeng. Setelah itu, Alan pergi ke rumah terdekat dan mencari bantuan melalui sambungan radio. Please help! Please help us! Mayday! SOS! Please help! Please help us! Melihat hal itu, Batara pun marah dan mereka berdua pun mengasah kemampuan mereka masing-masing. Akan tetapi ternyata keberuntungan berpihak kepada Batara yang mengakibatkan Alan modar terkena tusukan Batara. Tak lama kemudian Tiara datang dan mendapati Alan sudah meninggal. Setelah itu, Tiara pergi mencari Morin dan ia melihat Morin sedang terikat. Lantas Tiara pun kembali ke pemukiman dan mengambil jubah untuk menyembunyikan identitasnya. Dan ia pun pergi kembali menghampiri Morin dan memberikan sebilah pisau kepada Morin. Morin, ini aku, Tiara. Ini pisau, ambil. Akan tetapi pimpinan penyembah iblis itu mengetahui Tiara dan menyuruh Tiara untuk melepaskan jubah itu dan memperlihatkan jati dirinya. Sembunyikan paras cantikmu di balik topeng. Setelah itu mereka berdua pun kembali bertarung. Pria bertopeng itu sangat kuat dan pukulan-pukulan yang Tiara lancarkan kepadanya seakan tak berarti apa-apa. Akan tetapi dengan keahlian bela dirinya, Tiara bisa memojokkan pria bertopeng itu dan Morin pun langsung menusuk tubuhnya menggunakan pisau. Seketika itu, Tiara pun langsung memberikan tendangan mautnya yang membuat pria itu tewas tak berdaya. Di akhir film, Tiara dan Morin berhasil selamat dari pulau itu. Film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga alur cerita yang saya sampaikan dapat kalian mengerti. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.